Dalam pusat KPK kan ini. Makanya aku ini salah tuh, bener ini. Buka itu malah sih. Kasih semua buka. Apa kayak di sini? Hah? Apa ini? Gubernur Ganjar Pranowo sangat komit dan serius memberantas korupsi. Komitmen ini secara konsisten dijalankannya sejak hari pertama menjadi gubernur hingga hari terakhir dia menjabat 10 tahun kemudian. Kasus yang sempat bikin heboh di awal-awal masa kepemimpinan Mas Ganjar di Jawa Tengah adalah pungli yang dilakukan oleh para aparat jembatan timbang terhadap para sopir truk. Waktu itu Mas Ganjar melakukan sidak di jembatan timbang Subah Batang dan menemukan praktik pungli. Karuan saja Mas Ganjar ngamuk. Para petugas jembatan timbang yang kedapatan menerima pungli dimarahi habis-habisan. Saking marahnya nih, Mas Ganjar sampai menggebrak meja petugas yang di lacinya tersimpan uang hasil pungutan. Dan karuan saja, video Mas Ganjar ngamuk-ngamuk itu menyebar viral di media sosial maupun media mainstream. Hasilnya, menurut pengakuan para sopir truk yang biasa jadi korban pungli, sejak saat itu sampai dengan sekarang, pungli di Jawa Tengah hilang. Bahkan, ini juga berdampak ke daerah-daerah lain. Pungli semakin berkurang. Tentunya bukan cuma lewat cara sidak dan tangkap tangan saja Mas Ganjar berupaya membersihkan korupsi di provinsinya, membersihkan korupsi di Jawa Tengah. Yang lebih penting lagi, Mas Ganjar ini membangun sebuah sistem. Dia membangun sistem untuk menjauhkan para aparat birokrat dari godaan perilaku korup. Di sini sistem teknologi informasi jadi andalannya. Untuk melayani masyarakat, Mas Ganjar menggalakkan pembangunan mal pelayanan publik, tempat semua urusan pembuatan dokumen dan perizinan bisa diselesaikan secara mudah, cepat, transparan, dan bebas pungli pastinya. Selain itu, Mas Ganjar membuka saluran lapor GUP, saluran di mana masyarakat bisa melaporkan segala macam ketidakberesan yang terjadi. Mas Ganjar akan menindaklanjuti aduan tersebut ke dinas-dinas terkait dan memantau seberapa cepat mereka bisa menyelesaikan masalah yang dikeluhkan masyarakat tersebut. Buah dari upaya-upaya Mas Ganjar, Jawa Tengah semakin bersih dari korupsi dan sering menjadi provinsi teladan yang diandalkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai contoh buat ditiru sama daerah-daerah lainnya. Tapinya nih, soal pemberantasan korupsi ini tentu saja ada yang lebih penting lagi. Nah, ini yang terpenting. Yang paling penting, Mas Ganjar dan keluarganya sendiri menjadi orang-orang pertama yang memberikan teladan sikap anti korupsi dan gaya hidup yang sederhana. Mereka sudah membuktikan diri kuat menahan godaan dan kuat menahan tekanan dari para penjebak korup yang sangat pandai melempar bujuk rayu. Dan kita tahu dari kasus EKTP ini tadi, Mas Ganjar adalah politisi dan pemimpin yang tahan iman. Dia sanggup menolak hadiah senilai 7,5 miliar yang disodorkan pada dirinya. Mas Ganjar sanggup. Oke, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit edukasi dari saudara kita Rini Budoyo mengenai Ganjar Pranowo. Betapa berhasilnya Ganjar Pranowo memberantas para koruptor. Ganjar adalah mantan gubernur Jawa Tengah yang di mana dia berkomitmen dan konsisten untuk memberantas para koruptor di Jawa Tengah. Itu sangat terbukti. Mungkin teman-teman sudah menonton videonya dari awal, bahwasannya Ganjar marah ketika ada orang melakukan korupsi. Kita bisa lihat juga video Ganjar yang memberantas para pungli di sekolah.
Jadi apalagi yang kurang pembuktian Ganjar? Menurut saya Ganjar ini adalah orang yang sangat bersih dan merakyat dan punya power untuk memimpin. Dan komunikasinya juga sangat bisa dipahami dan artikulasi intonasinya juga sangat mudah dipahami. Itulah alasan saya memilih Ganjar dan Mahfud MD untuk kontestasi demokrasi Pilpres di tahun 2024 ini. Ganjar memang bersih dari kasus korupsi. Bahwasannya Ganjar ini adalah orang pemimpin yang suka merakyat dan bersih dalam hal-hal politik-politik yang berbaur uang. Teman-teman, seperti yang dikatakan Rini Budoyo tadi, sangat bermanfaat dan sangat membuka wawasan kita agar kita mengetahui rekam jejak dari Ganjar Pranowo. Betapa layaknya dia menjadi pemimpin, betapa layaknya dia jadi presiden untuk menggantikan Joko Widodo di tahun 2024 sampai 2029. Saya memang mengakui bahwasannya Ganjar tegak lurus dan taat kepada hukum, apalagi taat konstitusi. Ganjar banyak tawaran dari parpol-parpol lain agar parpol lain mengusut Ganjar, tetapi dengan halusnya Ganjar menolak karena Ganjar konsisten dan taat dan tegak lurus. Nah, itulah sosok Ganjar. Jadi kurang apa lagi? Ganjar adalah orang yang sederhana dan lahir dari keluarga sederhana seperti Pak Joko Widodo. Teman-teman, apalagi Ganjar sekarang mencalonkan diri sebagai calon presiden Republik Indonesia di tahun 2024 sampai 2029. Tentunya saya yakin bahwasannya teman-teman tegak lurus untuk mendukung Ganjar karena sangat terbukti dan sangat komitmen dalam mengambil keputusan. Dan seperti juga Mahfud MD, yang dimana Mahfud ini juga yang tegak lurus. Kabarnya sih akhir-akhir ini dia keluar dari kabinet menteri Pak Jokowi untuk membuka data-data agar dia bebas memberantas para mafia di negara ini. Saya suka dengan keputusan yang diambil oleh Mahfud MD agar sebagai contoh dan tidak menggunakan fasilitas negara dan APBN. Nah, kembali kita membahas tentang Ganjar. Seperti yang dikatakan Rini Budoyo ini, dia juga menyukai sosok seperti Ganjar. Nah, jadi, penyampaian Rini Budoyo ini memang sangat membuka pola pikir kita agar kita mengetahui politik yang digunakan Ganjar memang sehat. Ganjar berhasil berantas korupsi hingga pungli di Jawa Tengah lewat sistem MCF atau MCP. Ganjar Gubernur Jawa Tengah atau mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo berhasil memberantas korupsi, gratifikasi hingga pungutan liar atau yang disebut pungli di Jawa Tengah melalui pelaksanaan sistem monitoring Center for Prevention, merupakan sistem supervisi dan pencegahan korupsi yang diluncurkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dengan 38 indikator dalamnya. Kepala Inspektorat Kabupaten Grobogan mengatakan sistem MCP yang digagaskan Ganjar meraih pengakuan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan strategi pembangunan SDM berintegritas itu. Jawa Tengah mampu mencapai indeks pencegahan korupsi tahun 2021 dengan nilai 94,5. Artinya power Ganjar dalam memimpin Jawa Tengah sangat terbukti dan memberantas para korupsi. Pemprov sudah all out dalam peningkatan SDM yang berintegritas melalui sosial dan anti tensi. Hasilnya kinerja semua perangkat OPTD ataupun BUMD
bisa mempertanggungjawabkan bagaimana Inspektorat Jawa Tengah bisa menjadi role model, apalagi dengan sudah banyak mendapatkan pengakuan secara nasional, kata Susilo dikutip Selasa 13 Desember 2020 kemarin. Susilo menjelaskan selama ini warning sistem yang digagaskan Ganjar sudah berlaku baik. Indikatornya adalah penurunan jumlah aduan dari masyarakat, pengolahan pengadaan barang atau jasa baik, penurunan gratifikasi atau suap dari pemenang tender, serta penyalahgunaan pengolahan anggaran yang masuk kategori skala rendah. Dan Ganjar juga Mahfud berjanji ketika menang di tahun 2024 ini, mereka akan membongkar para koruptor-koruptor yang terjadi saat ini dan mafia-mafia. Teman-teman, kita mengapa menjadi rakyat yang miskin? Salah satunya penyebab adalah para pejabat yang melakukan korupsi. Sebagaimana uang rakyat mereka makan, itulah namanya korupsi. Jadi, komitmen Ganjar Mahfud untuk memberantas korupsi artinya untuk menyelamatkan kita dalam sengsara kemiskinan. Banyak bantuan yang dilontarkan atau anggaran yang mereka makan para pejabat-pejabat mafia. Jadi, komitmen Ganjar dan Mahfud untuk memberantas dan menghapus para koruptor, kalau bisa, Ganjar mengatakan para koruptor akan dimiskinkan dan dipenjara di luar sana. Mungkin teman-teman sudah mengetahui apa yang disampaikan oleh Ganjar ketika mereka terpilih nanti. Saya meyakinkan karena Ganjar memang sangat tegak lurus dengan perkataannya yang sangat tegas dan luas. Power dan leadership Ganjar sudah diakui di mana-mana. Megawati langsung mengusut Ganjar dalam pencalonan presiden di tahun 2024 karena power Ganjar dan sangat merakyat dan tegak lurus itu yang dipercayakan kepada kita. Propot juga mendorong agar pejabat struktural di OPDT agar aktif dalam laporan LKHPN hingga di Kabupaten Grobogan mencapai 100%. Dan kinerja anggaran yang akuntabel sehingga Pemkam meraih pendikat opini wajar tanpa pengecualian. Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Beras Nur Haris juga mengaku kinerja Pemprov di luar bisa dalam membantu sistem pengawasan di daerah. Nur mengatakan pihaknya kerap berkonsultasi terkait kinerja serta program kerja pengawasan tahun. Jadi, kita dapat mengapresiasikan memang Ganjar memang layak menjadi presiden di tahun 2024 ini. Teman-teman, di Indonesia ini memang sudah makin banyak para koruptor dan korupsi. Ya, nah baru-baru ini ada Surya Limpo yang terjerat korupsi dari Partai Nasdem. Jadi, menurut saya komitmen Ganjar dalam memenangkan kontestasi demokrasi di tahun 2024 ini agar mereka memberantas para koruptor dan menyelamatkan negara kita dari para koruptor tersebut. Teman-teman mungkin lebih paham, lebih mengetahui hal-hal yang terjadi saat ini. Apakah teman-teman memilih Ganjar? Saya harap teman-teman berkomitmen untuk memenangkan Ganjar dan Mahfud untuk pemberantasan koruptor dan menyelamatkan negara ini dari para mafia. Seperti janji Ganjar dan Mahfud akan dilaksanakan karena mereka, saya percaya bahwa mereka akan tegak lurus seperti pesan ibunya kepada Ganjar bahwasannya ketika dia menjabat dia akan melaksanakan dengan baik. Pesan ibu itu tersebut tidak bisa dilupakan Ganjar. Antusias masyarakat melihat Ganjar pun terlihat cerah dan semangat. Ganjar juga sosok pemimpin yang smart dan suka senyum. Carilah pemimpin yang rendah hati dan baik dan pro kepada masyarakat dan emang mempunyai integritas dan wibawa yang bisa sebagai contoh dan mempunyai sikap yang baik. Jangan pilih pemimpin yang suka marah-marah, jangan pilih pemimpin yang punya kasus, jangan pilih pemimpin yang tidak taat konstitusi, dan jangan pilih pemimpin
yang mengandalkan segala hal cara hanya untuk gila kekuasaan. Pilihlah pemimpin yang tegak lurus dan taat konstitusi dan taat tata agama dan taat HAM asasi dan tidak bermasalah. Jadi, pilihlah pemimpin yang merakyat, yang mampu belusukan ke masyarakat dan mampu turun ke lapangan untuk mendengarkan keluhan masyarakat. Nah, teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada kata salah, mohon maaf. Jika ada komentar yang Anda buat, maka tampilkanlah di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI MD 2045 melaporkan.